الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian mendengar istilah red flag yang sedang viral di media sosial? Red flag artinya bendera merah atau tanda bahaya dalam sebuah hubungan. Ini adalah perilaku atau sifat seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin bukan pilihan yang tepat untuk menjadi pasangan hidup. Tapi tunggu dulu, sebelum kita ikut-ikutan trending topik, mari kita lihat apa yang sebenarnya diajarkan dalam Islam tentang kriteria memilih pasangan hidup. Ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan panduan lengkap tentang red flag dan green flag dalam memilih pasangan. Hari ini kita akan bahas tuntas tentang tanda-tanda bahaya dalam calon pasangan berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih. Baiklah saudaraku, sekarang kita memasuki pondasi Islam dalam memilih pasangan. Yang pertama, hadis Rasulullah yang sangat masyhur. Sebelum bicara tentang red flag, mari kita pahami dulu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kriteria memilih pasangan. Hadisnya yang berbunyi, wanita dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya tanganmu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah di balik hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita mempertimbangkan harta, keturunan, dan kecantikan atau ketampanan. Tapi beliau menekankan, pilihlah yang beragama. Mengapa demikian? Karena agama adalah pondasi yang akan menentukan bagaimana seseorang berperilaku dalam pernikahan. Ayat Al-Quran tentang pasangan yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi, dan sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Artinya adalah kualitas iman lebih penting daripada status sosial atau kecantikan fisik. Red flag utama menurut Islam. Red flag yang pertama adalah lemah dalam agama. Apa saja indikatornya? Jarang atau tidak pernah sholat, tidak peduli dengan hal-hal yang haram maupun yang halal, suka melanggar batasan-batasan Allah, dan tidak mau belajar agama. Adapun dalil Al-Quran, dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Pernikahan adalah ibadah seumur hidup. Jika pasangan tidak memiliki pondasi agama yang kuat, bagaimana ia akan memimpin keluarga menuju ridho ilahi? Hadis Rasulullah SAW, jika datang kepada kalian seseorang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Hadis riwayat Tirmizi. Indikator akhlak buruk, suka berbohong, kasar dalam berbicara, tidak menghormati orang tua, sombong dan tidak mau mengalah, serta mudah marah dan emosional. Akhlak tidak bisa difake dalam jangka panjang. Cepat atau lambat, sifat asli pasti akan keluar. Red flag yang ketiga adalah tidak bertanggung jawab. Dalam Al-Quran Allah berfirman, yang artinya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Adapun indikatornya adalah tidak punya rencana masa depan yang jelas, suka hutang dan boros, tidak mau bekerja atau malas, selalu menyalahkan orang lain,
dan tidak bisa dipercaya janjinya. Red flag yang keempat adalah posesif dan controlling. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh ada kemudaratan dan tidak boleh membuat mudarat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun tanda-tandanya adalah melarang berteman atau bersosialisasi, selalu ingin tahu dan mengontrol aktivitas kamu, cemburu berlebihan tanpa alasan, mengancam atau memaksa, dan tidak menghargai privasi. Cemburu wajar dalam batas normal, tapi jika sudah mengganggu kebebasan dan kebahagiaan, itu red flag namanya. Adapun red flag yang kelima adalah tidak menghormati keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Perhatikan bagaimana dia berbicara tentang orang tuanya. Apakah dia menghormati keluargamu? Bagaimana sikapnya pada orang yang lebih tua? Jika dia tidak bisa menghormati orang tuanya sendiri, bagaimana dia akan menghormatimu sebagai pasangan? Red flag khusus zaman now. Red flag modern. Yang pertama adalah sosial media edit. Lebih perhatian ke followers daripada calon pasangan. Suka pamer kehidupan pribadi dan tidak bisa quality time tanpa gadget. Islam mengajarkan kita untuk menjaga privasi keluarga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menceritakan kehidupan rumah tangganya ke publik. Kemudian yang kedua adalah materialistik berlebihan. Tanda-tandanya adalah selalu ngomongin branded stuff, menilai orang lain dari harta dan status, tidak mau hidup sederhana, boros, dan konsumtif. Adapun dalil yang menceritakan tentang ini adalah, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surah Al-Isra ayat 26. Yang ketiga, tidak mau komitmen. Indikatornya selalu bilang belum siap, tapi udah lama pacaran, masih nyari-nyari yang lain, tidak mau dikenalkan ke keluarga, dan kabur kalau diajak serius. Dalam Islam, hubungan yang tidak jelas tujuannya adalah haram. Jika memang serius, why not? Langsung ta'aruf dan menikah. Kemudian green flag yang harus dicari adalah, setelah tahu red flag, mari kita lihat green flag atau tanda-tanda yang positif. Yang pertama adalah takwa dan berakhlak mulia. Contohnya, rajin ibadah dan belajar agama, jujur dan dapat dipercaya, sabar dan pemaaf, serta menghormati orang tua dan keluarga. Yang kedua adalah bertanggung jawab, punya visi misi hidup yang jelas, pekerja keras dan tidak mudah menyerah, bisa manage keuangan dengan baik dan juga konsisten dalam perkataan dan perbuatan. Adapun yang ketiga adalah suportif dan komunikatif. Contohnya, mendukung cita-cita dan impian kamu, bisa diajak diskusi dengan kepala dingin, menghargai pendapat dan perasaan, mau berkompromi dan mencari solusi bersama. Hadis yang mendukung adalah, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Berikut ini adalah tips praktis untuk milenial. Yang pertama adalah jangan terburu-buru. Istikharah sebelum memutuskan. Libatkan Allah dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Perhatikan bagaimana dia berinteraksi dengan pelayan restoran. Lihat reaksinya saat marah ataupun sedang stres. Amati bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih lemah. Kemudian kita perhatikan juga apa tujuan kamu hidup. Bagaimana pandangan kamu tentang peran suami istri? Seberapa penting agama dalam hidup kamu? Kemudian, jika ada yang janggal, jangan dipaksakan. Allah sudah memberikan kita naluri untuk melindungi diri.
dan lebih baik tunggu yang tepat daripada memilih dengan yang tidak cocok. Sabar adalah kunci utama. Saudara-saudara milenial yang berbahagia, memilih pasangan hidup adalah keputusan yang paling penting setelah memilih agama. Jangan sampai kita terjebak dengan yang terlihat trending tapi tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang perlu kita ingat adalah red flag dalam Islam sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu. Agama dan akhlak adalah kriteria utama. Doa dan istiqarah adalah senjata yang terkuat bagi kita. Sabar adalah investasi terbaik untuk masa depan. Ingatlah firman Allah berikut, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Semoga Allah memberikan kita jodoh yang terbaik yang akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam bisawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan yang paling penting adalah doakan aku semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.